banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkali sudah Anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu Asam Sulpat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan. Dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Setidaknya itu video yang viral, terekam dan beredar luas sebelum kematiannya Pak Yahya Waloni. Video yang kontradiktif. Sebelumnya dia mengatakan hormati ulama, gitu ya. Tetapi prakteknya melecehkan ulama, merendahkan ulama. Ya. Dia bilang hormati ulama karena ulama adalah pewaris para nabi. Tapi kemudian buntutnya dia melecehkan Kiai Imaduddin Usman, Imadudin, dan lain sebagainya. Bahkan kemudian melecehkan wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka. Jadi ibarat dia kampanye, ayo kita jalan ngulon gitu ya, ke arah barat, tapi dia sendiri prakteknya ke arah timur. Oke, ada banyak kontroversi terkait dengan kematiannya Pak Yahya Waloni ini. Yahya Waloni bagi yang pro ya tadi disebut, diilustrasikan, dipuji-puji sebagai sosok yang meninggal, yang proses meninggalnya dikatakan indah gitu karena sedang menjalankan ibadah yakni khutbah Jumat gitu. Bagi yang setuju, bagi yang tidak, banyak juga yang kemudian mengatakan kuala dengan Kiai Imaduddin Usman, menambah daftar panjang orang-orang yang dinilai kuala secara zahir karena merendahkan Kiai Imaduddin Usman. Ini tidak lama, hanya beberapa hari selang kematian seorang Gus dari Bojonegoro, Jawa Timur, yang juga tidak lama pasca merendahkan, melecehkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, bahkan melaknatnya. Nah, seperti apakah hakikatnya? Apakah Yahya Waloni ini kuala dengan Kiai Imaduddin Usman? Apakah kematiannya adalah kematian yang indah di alam kubur sana? Wallahu a'lam bishawab. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Yahya Waloni yang kemudian dibahas oleh KBN Nusantara ini ya. Dimana teman sekalian, channel ini ya seperti kalian dicuplikan tadi ini adalah orang yang sangat netral ya. Kalau nggak salah ini orang dari aliran NU ya. Dia seorang Islam, tetapi dia juga tidak sependapat dengan orang-orang yang ceramahnya itu menjelekkan agama lain ya. Misalnya Bahar Smith, ya kan, Habib Rizik, lalu Yahya Waloni ini termasuk ya. Jadi ada beberapa yang tidak disukai oleh KBN Nusantara ini. Jadi ini menarik teman-teman sekalian. Saya tidak menyoroti apa yang menjadi komentarnya terhadap Yahya Waloni, di mana Yahya Waloni ini pro kontra di dalam iman Islam itu sendiri. Karena tentu saja cara Yahya Waloni ini menurut saya bengis ya, dan terlalu kasar, ngeri dalam penistaan-penistaan yang dilakukan dia. Tetapi yang menarik yang saya mau ajak kita untuk melihat adalah komentar-komentar yang ada di video tersebut. Kenapa ternyata komentar-komentarnya sangat mengerikan kawan-kawan sekalian. Ya, mereka semua mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak suka dengan ceramah-ceramah Ustadz Yahya Waloni. Nah, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja untuk menyimaknya berikut ini. Kita lihat beberapa komentar-komentar di channel ini teman-teman sekalian ya. Di sini ada Theo Fani ya. Kalau tidak menghujat, menghina, nggak akan laku bro ya. Ada 6 komentar ya. Ini Kristen barangkali ya yang komentar. Tapi yang menarik, kita akan lihat beberapa muslim-muslim yang berkomentar. Titi Suryani ya, saya muslim tapi saya paling tidak suka dengan para mu'alaf
yang menjelek-jelekan agama yang pernah dianut sebelumnya, malu-maluin umat Muslim, ya, yang masih mencintai kedamaian barangkali ya. Ini ada 6 balasan kawan-kawan. Lalu ada lagi Bapak ini bagus bicara ya. Kemudian kita lihat lagi ada beberapa ya terkait tentang ini ya. Berani teriak menghujat sama dengan banyak undangan ceramah, banyak uang, banyak pengikut. Ini cara-cara HTI atau FPI dan Maklawi ya. Yahya Waloni sebenarnya penghujat Islam sebab ceramahnya menggambarkan dan mengotori nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Iya, betul sekali teman-teman sekalian. Ini menuai komentar itu ada 31 ya. Oke. Lanjut lagi dari Kamil ya. Waloni ini nggak pantas dakwah Islam dengan merendahkan agama Kristen yang pernah dianutnya, apalagi menghina Gibran. Allah Maha Adil ya. Maka ini Islam. Lah ya Waloni itu kualat ya. Di channel ini komen-komennya netral, tidak munafik apa adanya, baik yang baik buruk yang buruk ya kan. Lalu lagi kita lanjutkan ya. Kasus penistaan agama, MKC 10 tahun penjara, Waloni 6 bulan penjara. Keadilan Tuhan tidak 3 tahun kemudian Waloni dicabut nyawanya. Wah. Kemudian kita lihat lagi ya beberapa. Mualaf seharusnya menjadi teladan, mempelajari ideologi barunya, bukan untuk menghakimi, menghujat, menjelekkan ideologi lamanya di dalam ceramah atau khutbah, berarti belum move on, ya kan? Oke ya, kita akan lihat lagi. Astagfirullahaladzim, Gusmar, terus suarakan kebenaran demi umat Indonesia. Menghujat adalah cara instan menjadi pendakwah, yang memberi panggung penghujat akan dilaknat. Mati setelah mencela dan menghina orang sebelum bertobat dan meminta maaf akan jadi masalah di akhirat. Kematiannya bukan indah, tapi sangat mengerikan. Kayak Dajjal dan Iblis merendahkan ulama Nusantara dan pemimpin bangsa. Ya, ini netral teman-teman sekalian. Ada Islam juga yang komentar ya. Kemudian kita lanjutkan. Mestinya kalau mualaf, dirinya seharusnya berubah total. Tutur kata, kelakuan sehari-hari berubah ya, sejalan ajaran agamanya yang baru. Yahya Waloni tidak. Dengan garang, khutbah-khutbahnya seram, menghujat ajaran Kristen. Akhirnya kata-kata menantang Yesus dikabulkan selesai. Waloni mati setelah menantang Yesus dengan berkata demikian, jika Yesus itu Tuhan, ambil nyawaku saat khutbah. Dan hal-hal itu benar-benar terjadi. Waloni tiada hari tanpa menghujat Yesus. Dan sekarang bukan kembali ke rumah Bapa, tapi entah kesasar di mana. Mungkin udah ketemu 72 bidadari. Yang jelas jejak digital Waloni masih ada dan banyak terkait dakwanya. Ngeri jika mendengarnya. Kalau koar-koar tentang Kristen yang pernah dianutnya sangat ngeri ucapannya. Mestinya tidak begitu, seperti remblong ucapannya. Lost doll, sehat selalu Mas Gus. Saya dari dulu tidak pernah respect. Oh, ini menarik ya, dari Parimping ya. Saya dari dulu tidak pernah respect dengan almarhum Yahya Waloni dengan melihat dari latar belakangnya dan cara dia berceramah yang satu suara dengan FPI. Saya sudah disimpulkan kalau dia adalah agen Amerika dan Israel. Waduh, ya ada fitnah lagi di sini nih. Ya, kemudian memang perlu pencerahan. Tapi intinya tidak dibenarkan merendahkan agama atau keyakinan orang yang berbeda dengan kita. Apapun alasannya barangkali ini ya. Apapun agama kita, ya semoga menjadi pembelajaran kita. Ya. Dari Aini Formosat ya. Ingat, dulu Yahya Waloni dia juga menghujat Pak Jokowi, Megawati, dan Pak TGB. Siapa Pak TGB? Masih belum minta maaf sama orang yang dia hujat sekarang sudah meninggal. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan menerima amal perbuatannya. Banyak sekali ya komentar teman-teman sekalian ya. Kalau Kiai Imad dan Mas Gibran tidak memaafkan dia akan dihinakan di hadapan Allah. Waduh. Ya. Saya pun dari Isjamilah. Saya Muslim tapi tidak suka dengan dakwanya Bapak Yahya Waloni. Dia terlalu keras menjelekkan agama lain, jadi ngeri dengarnya. Tapi mau dikata apa memang sudah karakternya begitu?
meninggalkan sejarahnya seperti itu. Semoga dimaafkan oleh semesta alamnya dan Sang Pencipta. Amin. Oke ya, kita lihat. Alhamdulillah ya Waloni bongkok. Kita lanjutkan lagi. Ada Kusmali ya. Saya Muslim, tapi saya paling gak suka kalau ada pendakwa jelek-jelekin agama lain, apalagi mu'alaf. Itu pemecah belah. Islam itu harus rahmatan lil alamin. Ya mungkin bagi Anda ya, tapi bagi Yahya Waloni itu suatu kebanggaan ya, menghina agama lain. Habib itu mengajarkan yang menyeleweng dari ajaran Nabi. Waduh, ini lagi susah. Kita di Indonesia kalau ada mu'alaf langsung diberi panggung, dilabeli kiai, ustadz, diundang sana sini untuk menjelek-jelekan agama yang sebelumnya, lama-lama menjelek-jelekan umat Islam lainnya dan kiai lokal, bahkan menjelek-jelekan pemerintah atau NKRI. Menurut saya salah satunya ya Yahya Waloni ini. Semoga dia husnul khotimah. Ini sudah waktunya siapapun yang tidak hormat terhadap marwah alam Nusantara dihakimi oleh alam itu sendiri. Itu pendapat saya. Izin Gusmar, jika berkenan saya berniat sowan kediaman Gusmar. Boleh. Lalu dibalas langsung oleh adminnya ya. Ya walau ini kebanyakan dosa itu kualat. Ustadz ini kerjanya menghujat dan menyebar ajaran kebencian. Udah di penjara kok nggak sadar-sadar. Saya dulu Muslim, bapak ibu saya juga Muslim. Saya jadi Katolik, saya tetap hidup damai, nyaman, saling menghormati di masyarakat. Kami yang majemuk, saya punya suatu kepentingan, banyak sekali bantuan dari saudara-saudara saya Muslim. Salam toleransi. Alhamdulillah Pak Waloni berkumpul dengan kambing, tambah fakih, mukondom di alam barjawa. Ya, barusan menghina Yesus sebagai Tuhan, Mas Agus menghujat Tuhan dia. Oke ya. Ini salah satunya manusia yang mu'alaf, kurang hajar ya, menjelek-jelekan agama dia sebelumnya. Dia terima langsung tantangan pada Tuhan Yesus. Semoga manusia yang mu'alaf lainnya bertobat ke salam waras. Oke, ya banyak sekali teman-teman sekali, ini komentarnya begitu banyak sekali terkait dengan Waloni. Jadi ada yang dukung ya, tapi yang dukung dari tadi ya tidak ada ya. Ya, oke ya, kita akan lihat ya. Yahya Waloni sebenarnya belum pantas jadi ustadz atau kiai karena dia baru mu'alaf, sudah menceramahi orang yang Islamnya sejak lahir. Betul ya. Terus kali itu memang sangat menjijikan ya. Seperti itu teman sekalian ya.